kita lanjutkan apa yang kemarin sudah kita mulai. Jadi kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana kita memperlakukan sumber bahan ajar. Jadi dari PDF yang sudah saya kirim ke masing-masing WA group itu atau ke via Japri ke penanggung jawab mata kuliah ya. Jadi ini salah satu contoh. Jadi banyak PDF lain ya. Banyak PDF lain untuk mata kuliah lain. Jadi mata kuliahnya adalah kebijakan publik dan ini adalah salah satu bahan ajarnya, buku ajar kebijakan publik. Jadi yang mustalah hadis ya silakan dibuka PDF mustalah hadisnya. Yang mikro, yang makro, yang metodologi studi hadis dan lain sebagainya ya. Hadis kawasan juga sama. Oke, nah ini format PDF dan ini adalah MS Word ya, MS Word tempat di mana kita akan menuliskan makalah kita. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, jadi kita akan lihat di awal saya sudah sampaikan bahwa RPS saya akan membuat RPS dan itu akan saya laporkan sesuai dengan kewajiban saya selaku dosen. Tetapi untuk para mahasiswa semua daftar isi yang ada dalam buku-buku ajar itu, dalam sumber bahan ajar ini itu kita jadikan sebagai RPS real, RPS aktual ketika para mahasiswa memilih bahan makalahnya yang akan ditampilkan di sini nih, itu dari daftar isi masing-masing PDF yang saya sudah kirimkan itu. Nah, kita ambil contoh di sini. Ini ya, konsep dan lingkup kebijakan publik. Ini seperti apa sih? Nah, itu. Nah, sekarang mari kita lihat terlebih dahulu. Jadi cara belajarnya seperti ini, ya. Oke. Jadi kebijakan publik itu adalah satu kebijakan, ya, satu keputusan yang sifatnya publik yang berisi sejumlah implementasi dari perencanaan pembangunan, anggap saja demikian, yang sifatnya publik tentu saja. Kenapa itu dilakukan? Karena kondisi objektif negara kita selaku negara berkembang. Nah, itu ya, itu. Jadi kondisi objektif negara kita selaku negara berkembang, bagaimana kita selaku negara berkembang bisa memperbaiki kualitas kehidupan secara keseluruhan. Jadi kalau kita mau meminjam istilah dalam ekonomi makro itu in agregat, itu ya. Dalam ekonomi makro ada istilah agregat. Itu agregat itu adalah jumlah dari jumlah, ya. Jadi rekap dari rekap, itu ya. Rekapitulasi, direkapitulasi kembali sebagai satu kesatuan poin-poin yang sudah dilakukan itu. Oke. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini judul bab satunya konsep dan lingkup kebijakan publik. Nah, ini narasi awalnya seperti ini. Jadi pembangunan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menumbuhkan dan memperbaiki sistem. Nah, ini ya. Jadi menumbuhkan, memunculkan, bolehlah kita menggunakan istilah kosakata memunculkan. Ya. Jadi kalau memunculkan yang asalnya tidak ada menjadi ada, itu. Kemudian memperbaiki sistem. Jadi menumbuhkan sistem dan memperbaiki sistem. Itu. Nah, kalau memperbaiki ini sudah ada tetapi perlu diperbaiki. Nah, itu ya, dianggap belum baik, dianggap masih banyak bolong-bolong di sana sini, sehingga perlu diperbaiki. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuan yang ingin dicapai dalam konteks pembangunan adalah memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Tuh. Oke, sekarang kita lihat narasi berikutnya. Pembangunan dilaksanakan oleh berbagai masyarakat yang mempunyai kepentingan dan memiliki kesinambungan dengan tujuan tertentu. Nah, yang perlu kita lihat
atau yang perlu kita pahami di sini, ini kan dilaksanakan oleh berbagai masyarakat, berbagai lapisan masyarakat, berbagai kalangan masyarakat. Jadi ya masyarakat ini kan terdiri dari komunitas ya. Jadi kan ada manusia itu kan secara pribadi, secara personal itu individu disebutnya. Ya, kemudian individu ada kelompok itu ketika kelompok itu memiliki atau dibentuk berdasarkan satu kesamaan tertentu menjadi komunitas. Ya, istilahnya. Nah, komunitas digabungkan menjadi masyarakat. Itu seperti itu. Oke, nah yang mempunyai kepentingan dan memiliki kesinambungan dengan tujuan tertentu. Nah, ini jadi ada kita bisa mengadaptasi atau mungkin mengadopsi konsep sinergi ya. Jadi antar individu itu sinergi di kelompok, di komunitas, antar komunitas sinergi di masyarakat. Oke, itu. Oke, jadi tujuan umumnya adalah kesejahteraan ya, gitu. Jadi pembangunan itu adalah kesejahteraan. Nah, kalau kita ingin lebih istilahnya lebih rinci lah, lebih jelas apa sih yang dimaksud dengan kesejahteraan itu, kita bisa memilih menggunakan pendekatan indeks pembangunan. Indeks pembangunan itu kan 3 ya. Jadi daya beli, kemudian akses terhadap pendidikan dan akses terhadap kesehatan. Jadi akses terhadap sumber-sumber yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat, itu ya. Jadi ada 3 itu. Human Development Index itu ada 3. Yang kedua pendidikan, yang ketiga kesehatan. Itu 1, 2, 3 itu interchangeable aja positioningnya ya. Jadi posisinya itu tidak harus satu daya beli dulu. Dalam kenyataannya nggak demikian. Ya, jadi tergantung skala prioritas di mana masyarakat berada, mana yang lebih dulu harus diprioritaskan, yaitu meskipun secara umum tentu saja daya beli dulu ketika pendekatannya ekonomi, itu ya. Oke, nah kemudian aktivitas pembangunan dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat dan juga pihak swasta. Nah ini sudah melibatkan pihak swasta. Nah swasta ini dari mana? Kan dari masyarakat juga. Oke. Dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah ini. Nah, jadi saudara, jadi cara belajarnya seperti ini. Jadi kuncinya hanya satu sebetulnya, membaca. Itu ya. Jadi setelah membaca, kita selaku individu mahasiswa sudah membaca, kemudian mencerna ya, memahami apa yang kita baca itu, kemudian menuangkannya kembali menggunakan bahasa kita. Di mana? Nah, di sini. Jadi kalau ini anggap saja demikian ya. Ini kita copy, kita bisa pastekan di sini. Oke, ini sebetulnya ada cara yang efektif ya. Cuman saya lupa itu caranya ya. Jadi langsung rapi ini. Oke, anggap saja caranya kita manual dulu ya. Jadi mohon maaf ini. Di YouTube saya itu sudah ada itu bagaimana merapikan otomatis itu ya. Jadi nggak begini, ini kan satu-satu, ini tidak efektif ini. Nah, itu ya. Nah, oke, Ctrl A. Ini kan masih ini bawahnya merah-merah ya. Ini kan buat mata pening ya. Buat mata pening ini, yang merah-merah di bawah ini agar tidak merah. Nah, ini setting bahasa ya. Ini kan setting defaultnya kan English, oke kita ganti ke Indonesia. Oke. Nah, andai makalah yang kita tulis seperti ini kan copy paste, plagiasi 100% ya. Dari mana? Dari sini. Ya. Ini kan copy paste, plagiasi 100% dari sini. Itu terlarang. Gitu ya. Gimana caranya agar tidak copy paste? Nah, kemarin saya singgung ChatGPT itu ya. Kita gunakan ChatGPT. Mari kita gunakan ChatGPT. Kita copy, kita coba aja ya. Ini kata copy, masuk ke Chrome. Nah, kita masuk ke ChatGPT ya. Mohon parafrase
Coba kita lihat. Oke, mari kita copy ya. Kita copy dari sini. Kita bandingkan. Oke, pembangunan merupakan proses kegiatan. Pembangunan adalah proses yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan dan perbaikan sistem. Tuh kan udah beda kan? Ini ya. Ini merupakan, jadi adalah. Nah, ya. Oke, saya kasih merah. Oke, kegiatan yang dilakukan ini proses yang bertujuan untuk dan seterusnya. Ini contoh aja ya, ini ya. Yang merupakan, jadi adalah. Nah, itu ya. Oke, saya perbesar dulu deh. Nah, menumbuhkan dan memperbaiki ini merangsang pertumbuhan dan perbaikan sistem tuh. Merangsang pertumbuhan dan perbaikan sistem. Kita kasih merah ya, kasih merah. Ini menumbuhkan dan memperbaiki sistem. Ini contoh parafrase itu seperti ini ya. Tuh. Dengan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, dengan maksud mencapai tujuan yang diinginkan. Mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, ininya mencapai tujuan yang ingin dicapai. Ah, ini ya. Saya kasih hijau nih. Tuh. Oke, proses ini melibatkan berbagai pihak. Pembangunan dilaksanakan oleh berbagai masyarakat yang mempunyai kepentingan. Proses ini melibatkan berbagai pihak dari masyarakat dengan kepentingan yang beragam. No, kepentingan yang beragam. Contoh aja ya. Oke. Nih, berbagai. Nah, ini. Anggap saja dari sini ya. Nah, ini ada istilah kolaborasi. Nah, ini masih merah. Di sini aktivitas pembangunan yang dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat dan juga pihak swasta. Ini ya. Jadi pemerintahnya ini masih ada. Ini pemerintahnya masih ada. Kasih garis bawah. Ini mana pemerintah? Ya. Ini masyarakat. Ini masyarakat. Swasta ya, sektor swasta. Ini pihak swasta. Pihak swasta jadi sektor swasta. Nah, tuh ya, tuh contoh ya. Oke, jadi saudara, oke, jadi begitu cara membuat atau menyusun makalah berdasarkan atau menggunakan parafrase itu. Jadi kalau kita copy paste dari sini itu plagiasi. Nah, agar tidak plagiasi, ya ini lakukan. Ini naskah asli, ini hasil parafrase. Itu. Ya. Menggunakan apa? Menggunakan ChatGPT. Gitu ya. Jadi menggunakan ChatGPT dan ya seperti ini gitu kan. Gitu. Oke. Sebetulnya ada cara lain. Apa? Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris.
gitu ya. Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris gimana caranya, mari kita, oke saya besarkan dulu lah ya ini ya. Oke, sekarang ini mana? Review ya, review. Nah ini translate selection. Oke, sambil ngopi. Oke, from Indonesian to English. Oke, ini kayak bisa aja di insert, tapi ini menindih ini ya, jadi ini hilang, kita copy aja. Tuh. Jadi ini naskah asli, naskah terjemahan. Ini apa? Ini dianggap, ini mungkin is ya. Oh kan? Ini is ya, bukan R. Ya. Ini yang bahasa Inggrisnya, dan ini hasil parafrasenya. Gitu. Nah nanti hasil bahasa Inggris mari kita minta ChatGPT ya. Kita ChatGPT, kita terjemahkan. Oke. Kita. Oke. Ini Grammarly-nya aktif ya. Jadi kata Grammarly jangan beginilah, ini yang diambil nih. Oke, udah parafrase nih. The goal, it's goal. Carried out, nggak usah. Certain, specific, the system. Oh ini ternyata, tuh ini. Bentar, saya perbesar ya. Bagaimana kita dibantu oleh Grammarly? Ini nggak usah pakai N. Ini yang dipilih. Oke. Ini A, ini grow, koma, N, koma, oke, kita minta terjemahkan dulu ya, mohon terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Coba. Nah, ini. Oh, ini sudah warna lain ya, ini sudah warna lain nih. Nah, ini terjemahan setelah diparafrase oleh Grammarly ya. Itu. Tuh. Oke. Ini sudah diparafrase oleh Grammarly dan diterjemahkan oleh ChatGPT. Tuh. Jadi kita punya ini, ya, punya ini, dan seterusnya. Oke. Itu dulu. Ya. Jadi ini berlaku untuk semua mata kuliah. Caranya seperti itu. Ya. Jadi di awal saya sudah katakan bahwa kuliah dengan saya adalah kuliah bagaimana jadi mempelajari materi, kuncinya hanya satu, membaca. Bukti bahwa kita bisa memahami bacaan, apa yang kita baca itu, kita berhasil menuliskannya kembali menggunakan kalimat kita, dibantu oleh instrumen aplikasi yang ada. Aplikasi terjemahan nih, translator, aplikasi Grammarly yang tadi itu ya, Grammarly.
Nah ini nih ya, ini sudah otomatis ya. Ini saya sudah tampilkan. Kalaupun di Chrome-nya ada nggak? Bentar. Nah ini, ya, nih. Jadi kenapa ini muncul? Ini karena ini sudah add-in-nya sudah ada ya, add-in-nya sudah ada. Oke, seperti itu. Ya, jadi kalau contoh kan nggak usah banyak-banyak ya, tinggal mari kita hadirkan, mari kita wujudkan dalam lembar kerja kita masing-masing mahasiswa gitu, dan seperti ini. Oke, jadi kembali ke yang awal tadi, ini berlaku juga untuk mata kuliah lain ya, pengantar manajemen, ekonomi mikro, ekonomi makro ya, hukum investasi dan pasar modal, studi hadis kawasan, metodologi studi hadis, kemudian kewirausahaan, kemudian apalagi saya mengajar itu 35 SKS ya. Overload. Oke. Ya nggak ada tandem ya, ada tandem. Jadi para tandem juga boleh menonton lah tayangan ini ya. Para tandem saya dalam mengampu mata kuliah ini boleh juga melihat tayangan ini dan boleh mengadaptasi bagaimana membimbing para mahasiswa untuk menghadirkan makalah dalam format artikel jurnal. Jadi kan ini nanti makalahnya dalam format artikel jurnal ya. Jadi ini tayangan ini anggap saja membekali para mahasiswa bagaimana menghadirkan dulu kalimat ya, paragraf, kalimat yang dikumpulkan atau yang terkumpul dalam satu paragraf, dan agar tidak terkena plagiarisme itu caranya adalah seperti itu. Nanti di tayangan berikutnya insya Allah saya akan perlihatkan bagaimana agar, jadi kan ini ya, ini kan ngutip dari Ramdhani dan Ramdhani 2017. Mari kita lihat ya, Ramdhani. Nah ini ya, nih jadi yang tadi itu, yang ini nih, ini diambil dari sini, Ramdhani 2017. Oke, itu ya. Nah, sekarang bagaimana agar tidak hanya dari Ramdhani ini? Caranya ada itu, nantilah. Jadi sekarang silakan para mahasiswa sambil ngebuburit ya, menghadirkan, jadi memilih dulu apa yang akan dipilih ya dari RPS ini. Ini the real RPS itu adalah RPS atau tema-tema poin-poin yang dipilih oleh para mahasiswa untuk memperdalam ilmunya. Di sumber yang lain, di PDF yang lain kan ada yang sampai 14, ada yang sampai ya tergantung bukunya lah ya, tergantung bukunya yang saya kirim itu. Silahkan dipilih dan mari kita tuangkan bersama-sama dalam bentuk karya tulis setelah kita memahaminya melalui membaca ya, melalui dengan cara membaca sumber-sumber itu dan kita tuangkan dalam kertas kerja kita, lembar kerja. Itu mungkin lanjutan dari yang kemarin. Insya Allah kita atau saya akan membuat tayangan berikutnya untuk bagaimana kita menghadirkan tulisan yang sesuai dengan proses the scholarly academic itu ya, scholarly proses ya, proses akademik itu seperti itu. Dan mari kita belajar bersama-sama. Ingat, kuliah dengan saya haram stres. Itu ya, berlatih aja, berlatihnya dengan nyantai aja ya, nyantai lah gitu. Coba satu paragraf dulu. Oke, karena kalau untuk materi kita udah dapet nih ya, tinggal baca ini. Kalau ada yang tidak paham, silakan tanyakan pada saat saya ada di kelas itu ya. Jadi pada saat saya ada di kelas, silakan Anda tandai, saudara tandai ya. Ini kayak gini nih, apa menumbuhkan dan memperbaiki itu. Itu yang tadi itu ya saya sudah jelaskan. Mana lagi? Nah ini ya, misalkan ada pertanyaan bagaimana penjelasan lebih lanjut pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Nanti ada istilah model helix ya, model helix. Jadi helix model itu konsepnya diambil dari biologi ya. Konsepnya diambil dari biologi bagaimana, dan itu digambarkan dengan semacam diagram Venn itu.
Jadi ada tiga lingkaran ini, satu sama lain saling beririsan, pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Itu contohnya seperti itu. Gitu. Oke, itu lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.